وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam rangka itu menambah ilmu kita, saya akan menjelaskan, yaitu mari kita menundukkan hati kita untuk ingat kepada Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, di kita atau umat Islam yang kita bahas itu umat Islam, banyak orang-orang kita yang sudah usia, ya, yang sudah matang mestinya menurut usia, tapi masih banyak yang melakukan pelanggaran, melakukan kemaksiatan, dosa, mungkar dan sebagainya. Mestinya saatnya umur 40 itu sudah stabil dan jiwanya, hatinya sudah dekat kepada Allah. Tapi banyak yang belum dekat kepada Allah. Bulan puasa diberi kesempatan oleh Allah. Ayo, mumpung puasa, mumpung Ramadan, ada pahala yang luar biasa tadi. Ya tidak bergeming. Yang suka mencuri ya tetap mencuri. Yang suka korupsi ya tetap korupsi. Ya, yang suka menipu ya tetap menipu. Yang suka omon-omon ya tetap omon-omon. Jadi ini ternyata akhlak karakter sebagian, ya tidak semuanya, insya Allah masih banyak yang bagus. Sebagian pejabat kita, sebagian tokoh-tokoh kita, sebagian para politikus dan sebagainya, itu akhlaknya nggak bagus, karakternya buruk sekali, pendendam, ya, penipu, korupsi, pembunuh dan sebagainya. Masya Allah, ngeri kita ya. Jadi hanya karena jabatan, karena harta, karena apa, itu sampai harus mereka itu mengorbankan kawannya, mengorbankan orang lain, menfitnah dan sebagainya. Itulah karakter, ya, sebagian, ya, insya Allah tidak semuanya. Mudah-mudahan di sini masuk yang baik semua, ya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, karena itu kita dipesan oleh Allah di surat Al-Hadid ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Belumkah saatnya, pertanyaan Allah ini, belumkah saatnya, bahasa lain, belumkah waktunya, gitu ya. Belumkah waktunya, ya, orang-orang yang beriman itu supaya menundukkan hati-hati mereka guna ingat kepada Allah. Alam ya'ni lil ladzina amanu. Jadi yang dipanggil ini orang iman, termasuk kita yang mengaku muslim, yang mengaku beriman, itu masih dipanggil Allah, diingatkan karena sayangnya Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Maka cara mengingatkan Allah dengan cara yang luar biasa, halus tapi menusuk. Belumkah saatnya orang-orang yang beriman, yang masih maksiat, yang masih berbuat dosa, yang masih bujuan, yang masih membunuh orang itu berhenti. Ya. Mandek, cara Jawa nih. Bertobat, bahasa Al-Qur'annya, bahasa tauhidnya. Bertobat, ojo kok terus-terus no. Ya. Ojo belakrak terus. Ya. Jangan mengumbar nafsumu. Berhentilah. Untuk apa? Lidzikrillah. Supaya ingat kepada Allah. Kembali kepada yang benar. Bahwa kamu semua adalah ciptaan Allah. Dimaksud oleh Allah adalah supaya kamu itu mengabdi, menghambakan diri kepada Allah. Berjalan hidup di muka bumi adalah hidup yang sesuai dengan tuntunan Allah. Kalau pengen selamat, ya mbok meneh kamu gak pengen selamat, ya sak karepmu. Nah itu ya. Kalau kepingin selamat, maka segera bertaubat, berhenti, dan ingatlah kepada Allah yang menciptakanmu, yang memberi hidup padamu, yang memberi rezeki padamu, dan nanti yang mematikanmu, dan nanti yang akan memasukkan kamu ke surga atau neraka, itu Allah. Lidzikrillah. Wa ma nazzala minal haq, dan terhadap apa-apa yang diturunkan oleh Allah dari kebenaran. Apa itu Al-Quran? Jadi Al-Quran ini hendaklah menjadi pedoman hidup kita dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran ini harus kita baca, harus kita
kaji, harus kita amalkan. Jangan hanya dibaca kok, tapi harus diamalkan. Jika seperti itu, kita insya Allah akan selamat. Selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Karena Allah sudah berfirman di ayat lain, wa anna hada sirati mustaqim, ya, Al-Quran. Wa anna hada sirati mustaqim fattabi'u. Firman Allah di surat Al-An'am, kalau tidak salah ayat 153, ya, bahwa inilah jalanku yang lurus, kata Allah. Wa anna hada sirati mustaqiman. Maksudnya Al-Quran itulah jalanku yang lurus. Fattabi'u, perintah Allah, ikutilah Al-Quran. Wala tattabi'us subula, jangan kamu mengikuti jalan selain Al-Quran. Apabila kamu mengikuti jalan selain Al-Quran, fatafarraqu bikum an sabilih, pasti kamu akan tersesat, akan jauh dari jalan kebenaran, akan jauh dari keselamatan, akan jauh dari yaitu masuk surga. Justru dengan dekat dengan neraka. Naudzubillahi min dzalik. Maka hadirin jemaah, ini peringatan Allah kepada kita supaya kita lebih-lebih yang usia ya sudah mampu lemah itu, ya, artinya sudah calon ya penghuni rumah RSSS, ya, rumah sangat sederhana, apa sangat sempit dan sengsara, ya, apa itu kuburan. Kuburan awak dhewe kan camat ya toh, calon mati kabeh, ora enek sing bakal urip nang donya iki, mesti mati hanya mati pindah pisah roh dan jasad kita. Hakikatnya nggak mati, roh kita masih hidup, ya, masih hidup dan akan dikumpulkan oleh Allah besok di akhirat, dihidupkan lagi. Itu hakikatnya, sesungguhnya manusia tidak ada yang mati, hanya pisah rohnya. Nah, mumpung kita masih bisa beramal di dunia ini, maka mari kita yaitu selalu berbuat yang baik, ya, yang betul-betul ada tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di ayat itu dilanjutkan, ya, jangan sampai kamu seperti orang-orang sebelum kamu. Telah diturunkan Al-Quran, Nabi yang menjelaskan dengan begitu rinci, panjang waktu, fatola alaihim, fakosat kulubuhum, mereka hatinya tetap, yaitu kosat itu keras. Keras itu tidak bisa cair, artinya tidak bisa menerima kebenaran dari Allah. Bahkan mereka itu banyak yang fasik, artinya menentang kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pesan Allah kepada kita, dipanggil oleh Allah, yang dipanggil kita orang-orang yang beriman. Jamaah rahimakumullah, oleh karena itulah betul-betul menggelitik kepada kita, terutama umur-umur yang sudah 60-70 ya, termasuk saya ini sudah 67 ya, dari Februari kemarin, Februari ini ya Mas Ian ya, Maret sudah, Februari kemarin, dan jenengan di atas saya juga sudah banyak yang saya lihat ya. Walaupun muda, ojo sombong, ya. Karena malaikat tidak kenal anak tua muda. Kalau dia dapat instruksi dari Allah, itu ambil itu umurnya si A. Malaikat tidak pernah menolak. Siap ya Allah gitu ya. Sami'na wa ta'na, diambil teman. Ya. Maka walaupun muda tetap siap-siap ya. Apalagi yang sudah tua ya, sing pensiun itu wis gawean untuk beribadah yang banyak, mencari bekal yang banyak untuk akhirat. Insya Allah itu menjadi pengingat kita dan berarti telah menundukkan hati kita. Kita ingat dulu kita ini kecil ya, kita tidak ada, dilahirkan oleh Allah lewat orang tua kita, lalu menjadi remaja, setelah itu nikah ya, lalu punya anak, punya cucu. Habis itu sudah berubah usianya, ya, rata-rata 50 ke atas ya. Dulu waktu muda badannya tegap, ya, jalannya cepat, pandangannya tajam, ya, rambutnya hitam pekat, ya, gagah, maco ya, luar biasa ya. Bareng seusia saya, jenengan sing umur 62 itu wis beda, ya.
jalannya sudah lenggak-pelingkuk, bentuknya wis kaya es, ototnya sudah kendur, pandangannya sudah kabur, bahkan ditambah kacamata, matanya jadi 4, ubannya semakin bertabur, akhirnya masuk ke liang kubur. Nah, itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kembali pada pokok ayat, intinya mari kita segera kembali ingat kepada Allah, karena kita mumpung masih hidup, jangan terus mengumbar nafsu yang nanti akan mencelakakan kita semua. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi para jamaah, dan mudah-mudahan ibadah puasa panjenengan mulai dari awal sampai hari ini dan nanti sampai akhir diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kula panjenengan diparingi sehat wal afiat, diparingi panjang umur yang bermanfaat, dan diparingi rezeki yang cukup dan berkah, dan nanti kalau dipanggil oleh Allah husnul khotimah. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.